beberapa nasihat yang pernah disampaikan oleh seorang sahabat utama yang bernama Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ali bin Abi Thalib itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak pemangku adat bersama ibu yang saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak pemangku syarat bersama ibu yang saya hormati dan saya muliakan, hadirin jamaah malam tidak pening, tidak sempat saya sebutkan satu persatu, semuanya saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, nasabah pamasi Allah Ta'ala, kita berkumpul di tempat ini acara malam tidak pening menyongsong pesta pernikahan. Mudah-mudahan acara kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada manusia agung pilihan Tuhan, orang yang telah mengabdikan seluruh hidupnya lillahi kalimatillah untuk patarintre agama Allah Ta'ala, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumalabika ke hadir pumenasai malai fali sewaktu asifaringaranga beberapa nasihat yang pernah disampaikan oleh seorang sahabat utama yang bernama Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ali bin Abi Thalib itu khalifah yang keempat yang bergelar Khulafaur Rasyidin. Kenapa disebut Khulafaur Rasyidin? Karena beliau pemimpin yang dianggap oleh Rasulullah sebagai pemimpin yang langsung mendapat petunjuk. Rasyidin itu yang mendapat petunjuk. Ini termasuk orang yang dijamin masuk surga. Dalam kitab Al-Asyru Al-Mubashshiruna bil Jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Urutan pertama Abu Bakar, setelah itu Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib. Itu pemimpin yang mendapat petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tumalabika ke hadir, Ali bin Abi Thalib itu juga mendapat gelaran karramallahu wajhah, orang yang dimuliakan wajahnya oleh Allah. Kenapa? Sejak zaman jahiliyah tidak pernah bersujud di hadapan berhala. Jadi rawatwe taluratu annapulona berhala kusadena Ka'bah. Tapi Ali bin Abi Thalib tidak pernah sujud di hadapan berhala, sehingga diberi gelaran karramallahu wajhah, orang yang dimuliakan wajahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin menyampaikan nasihat yang pernah disampaikan oleh beliau, karena menurut Nabi kita, ana madinatul wa aliyun babuha. Yero yang nasa Nabi kita kota kapan disengi, tapi salah satu pintunya adalah Ali bin Abi Thalib. Itu Ali bin Abi Thalib pernah dicoba kecerdasannya, pendalamannya dalam ilmu agama dan kecerdasannya. Engkau palindakan anggur, kurai palindakan anggur, tidak lama setelah itu dipalindakan hammer. Itu hammer boleh dimatu anggur waina anggur na fermentasi tawe kemudian menjadi hammer. Jadi kurai pandai anggur dipalindakan hammer. Maka dia menurut ta'ani ini haram.
maka dia rata mana kaharang silawona matre ku anggur na perluasan diharang yewe hamere, sementara hammer berasal dari anggur. Maka dari Ali bin Abi Thalib engkau kabineta, maka dia engkau toga anak tamakure engkau mani na halala bineta na harang anak sementara anakmu dari istrimu sendiri. Maka dia rotawe maha suci Allah yang memberikan kecerdasan kepadamu Ali. Nah itu kelebihannya pengurut Ali bin Abi Thalib. Saya mau sampaikan nasihat-nasihatnya. Karena pengurut Ali bin Abi Thalib, jangan pernah mengatakan masalahku besar, mengajukan masalahmu bahwa masalah saya besar di hadapan Tuhan yang maha besar, karena tidak ada masalah yang besar di hadapan Allah yang maha besar. Jadi itu melebihkan ke hadir ajak takkan malumpu masalahku yang kedua Allah Ta'ala tajukan, karena Allah itu maha besar. Tidak ada persoalan besar di hadapan Allah, cuma yang jadi masalah apakah Allah menolong kita atau tidak. Yang jadi masalah Allah menerima doa kita atau tidak, apakah Allah mengabulkan hajat kita atau tidak. Ia yang jadi masalah. Kalau persoalan itu digagal melumpuh ketika berhadapan dengan Tuhan yang maha besar, maka ini faradu sebenarnya ini isampa ataiwi bagaimana supaya Allah mau menolong kita. Itu kau kurangi mana sana jelaskan kau Allah Ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu dalam bahasa sebenarnya yang kau bicara di bahasa kalau objek mundri itu ya, tapi dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in napariole ku Allah Ta'ala objeknya iyyaka kepadamu na'budu kami menyembah, seharusnya kami menyembah kepadamu, wa iyyaka nasta'in kepadamu kami minta pertolongan, seharusnya kami minta pertolongan kepadamu. Makin taruh oleh Allah Ta'ala. Kenapa objeknya dimajukan oleh Allah? Kalau dalam bahasa Arab yang kemudian objek berarti dia gagal ini. Maka iyyaka na'budu ini dibuang usumpa berarti dia gagal ini usumpa nilai Allah Ta'ala. Yang kemakadaka na'budu iyyaka atau na'buduka saya menyembah kepadamu wedi usumpa Allah Ta'ala, tapi angka matu usumpa nilai Allah Ta'ala. Makanya ya kalau kita tolong Allah Ta'ala syaratnya yang pertama aja lalu gaga telo turungi tasompa sagadinda Allah Ta'ala, itu syaratnya yang pertama. Jangan ada yang disembah kecuali Allah. Ajak gaga telo turungi sagadinda Allah Ta'ala, maka itu syaratnya yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala nafadiolo iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang koloki matuluk Allah Ta'ala fadiolo jolo pada cengi pakasibianta ki Allah Ta'ala pakasini ibadatan. Itulah yang bisa memantaskan kita pantas ditolong oleh Allah. Yang kode gaga isot parilnai Allah Ta'ala, di gaga yang lo turungi rilnai Allah Ta'ala, nampai pada cing itu asompata ki Allah Ta'ala, nampai itu makada nasta'in ini mibuang lo turungi. Yang jadi masalah ini jampangi parentana Allah Ta'ala, ini jampangi pasuran Allah Ta'ala, tapi mati lo toki melo turungi Allah Ta'ala. Maka itulah susahnya, itu susahnya. Makanya itu tidak ada persoalan yang besar sebenarnya. Masalahnya Allah Ta'ala dia dulu ki, Allah Ta'ala dia bantu ki, Allah Ta'ala tidak ada persoalan yang besar. Makanya dulu pernah terjadi perang yang dipimpin oleh A'la bin Al-Hadrami, seorang sahabatnya Nabi kita memimpin pasukan. Pasukan waktu itu dikirim oleh Abu Bakar As-Siddiq di bawah pimpinan A'la bin Al-Hadrami. Ya lo Allah bin Hadrami waktu nanti pasukan pas narapi tengah pada pasire deni sangi makan ada pakalia untaiwe den pana sempa ipano tendaiwe den pana sempa napano andrena den pana sempa napano werenda tapal di mana untana tadeng di tengah padang pasir. Itu ke padang pasir na tadeng pekan atau amatengan gitu, karena biasa berbulan-bulan baru dia dapatkan ya tempat perkampungan, lari ya di tengah apa sih utara.
Jadi Allah bin Hadrami pada bukan nih kalau pasukan, maka deh pasukan hampir semua pasukannya mengatakan ya kumapalai aswed ini bisa maka di sana sumi bertahan nampak mati. Intinya dia selesai jamaah mati kita mati kita minum di tengah padang pasir ini hanya beberapa hari. Maka dia Allah bin Hadrami rawat wewe saman majid taudit nama tempat buang Allah Ta'ala as-sosumu baca Allahu Akbar buang Allah Ta'ala maraja, tapi masa maka kau mati kita nganap padang pasir. Apakah kamu tidak percaya bahwa Tuhan bisa menolong kita? Kita ini berjuang di jalan Allah, maka saya yakin Allah menolong kita. Itu kehebatan Allah bin Hadrami. Ya, di tengah susah ya, aku ini mulai biasa maki maka ada Allah Akbar ya, kalau dia tunjuk di susah. Dia pernah kita matewe, dia pernah kajian jama-jamangi, tapi Allah bin Hadrami mak kita di matana kajian di jama-jamangi, tapi masih tegar dan yakin mengatakan Allah Akbar pasti nak tolong kampung Allah Ta'ala. Maka nak suruh pasukan atau masam pajak nampak meloduan urai meloduan Allah bin Hadrami tasil sahabat kenapa engkau lawai di tengah padang pasir. Dia mandi dan minum di tempat itu. Tidak lama kemudian tanggal begini ternyata untanya lesu mana yang mengherankan lesu unta tanya bang unta lesu megalada unta lesu sampai semua pasukannya mengendarai unta. Allah bin Hadrami mengatakan tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu malabika ke hadirin apa sangat pengelut tali, jangan pernah mengatakan masalah saya besar di hadapan Tuhan yang maha besar. Cuma yang penting untuk kamu bagaimana supaya bisa mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jero tak kata ni pada cengi wiat dan muat tak hanya kepada Allah, tak pada cengi pak kasiwiat tak asompa tak ibong Allah Ta'ala nampak nastain to melotulun ibong Allah Ta'ala. Begitu to melebihkan ke hadir. Ini yang pertama. Yang kedua nampak seneng pengurut Ali bin Abi Thalib. Maka dia pengurut Ali bin Abi Thalib namo maga susahmu, namo maga ferimu ajak to muat kafa masalah ibong Allah Ta'ala. Itu pasal nama mulut Ali bin Abi Thalib. Mau maga masalahmu, mau maga persoalanmu, bagaimanapun susahnya hidupmu, ajak mukafam masalah ibu Allah Ta'ala. Apa makanya ibu Allah Ta'ala ku hadis aku disie. Ana inda zannin abdi bi wala yukhalifu sannahu. Yaitu ya tagatu kako kafam masakna ataku. Yakko makafam imadice walingi madicengi. Yakko makafam masalah walingi masalah ini. Maka ini mana? Kanya itu di tomat apa aja tuh maka apa masalah mesti tuh diri tema di Cina nampi tuh di kosalangi sebenarnya dilarang itu tuh di tomat pemali magina ya cak itu lima pemali apa itu pemali pasti tuh di naita majai nampi tuh di mega mali majai nasabah ya lagi kok ngata majai apa ini tuh di makara majai karena dia nawat di fasa matu ini batu tuh di makara dia nawat di fasa matu ya nah ini miti majai. Tidak ada dalilnya itu mengatakan tidak boleh bersamaan dua. Fakitan yang itu biasa kajian nampak makasih bapakku mengambil kesimpulan. Nah ini batu ini maka ada bapakku ya. Dalam agama kita itu yang dilarang. Nampi itu agama tak nafalalo senurangin aja itu ditomap pemali. Ya kau pemali berarti mak kita majai. Ya kau sih kau pas senuran nanti kima di sini. Tidak ada pas senuran miti majana. Itu maka di pengalat-alat tak datuk kau kafam madicena ataku. Yero saya baca bukunya Abul Fidah Ismail Ibnu Katsir. Itu penulis tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir itu 10 jilid. Ya 10 jilid. Ditulis oleh Al-Imam Abul Fidah Ismail Ibnu Katsir. Bahkan itu Imam Ibnu Katsir menulis sebuah kitab yang berjudul Al-Bidayah wan Nihayah, lebih 20 jilid, kitab sejarah mulai kejadian bumi sampai kisah para salafus. Nah itu yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir. Yero Imam Ibnu Katsir nama aslinya itu Ismail. Ismail Ibnu Katsir itu nama kakeknya. Jadi Ismail nama aslinya. Maka dari Ismail Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wan Nihayah yero naleka tomatuaku asan Ismail napa pada fade asan na kakakku yero macue yang kakakana diolo yero Ismail Ibnu Katsir asan na Ismail tapi telik malolona umurna iti masih kola ko Damaskus pambona
Nah apalagi orang ini lo Tony mancaji panrita ternyata kecelakaan di Damaskus dan meninggal dunia. Malah lalu urunnya ya. Nah apalah orang ini tapi masih orang di Damaskus kecelakaan meninggal dunia masih sangat muda. Sisanya janji anaknya ya na Ismail ibnu Kasir janji Ismail ibnu Kasir naleng yasan pada sana kakane romati Ismail to naleng yasan maka dia ambo namanya kau boleh ngasang anakmu Ismail maka dia nampi boleh Ismail asan anakku apa ya Ismail anak macuaku bicu mau pinapal aku orangnya bicu mau pinabahan agama saya mau cumuruna kecelakaan meninggal dunia makanya saya berharap ya nama tu anakku sambungi perjuangan nak kakare itu niat baiknya bene ini demi lalu jalan anak tak pada sana mati mau contoh umuruna kecelakaan tu bina mati mana kaya dengan asa pada sana kakare apa ini rumah jana tu dirita itanga imajana ya apa mau na Ismail ibnu Kasir apa pandita tanya rumah jana na itana ada sana murung toto tahu walen yasang mandi cinna usan murang na sabab itu mau minapalai aku rangi napahan agama mudah-mudahan alena guting melanjutkan perjuangannya kakaknya ternyata Ismail ibnu Kasir ini menjadi ulama besar dunia tafsirnya yang terkenal dengan tafsir ibnu Kasir yaitu na pentina na tuitiwi kimadicing papasan na pangurut Ali bin Abi Talib mau maga perina kehidupanmu na mau maga susana jangan pernah berpikiran negatif apalagi kumakadaki tahu cilaka mika jegia tahu dek metong le mapakwe jangan maka di kuang Allah Ta'ala iku matong melai ku mapakwe itu pendapatmu di kuang Allah Ta'ala ajak atau makafah masalah di kuang Allah Ta'ala itu pesan yang kedua dari Ali bin Abi Talib yang ketiga nak pesan pangluta Ali bin Abi Talib yaitu amatingan ngena mau maga batenu lari tetap kula runtuh amatingan mati lari kok mati siruntuk kok mati ngenge karena waktu akan mempertemukan kalian pada kematian jom kalian nate korino dia mengarah kepada kematian sedi fasad kunana Ali bin Abi Talib mau mana pasti mati toko tapi sedi fasad kunasan Ali bin Abi Talib ajak lalu mau mati rigoon kamu mapat dua kufung Allah Ta'ala ajak lalu mau mati rigoon kana mapat dua kufung Allah Ta'ala kenapa kau mati tahu nampak dua kufung Allah Ta'ala masalah mana amalana runtuh di Cina dan tidak ada yang diterima oleh Allah orang itu akan kekal di neraka pacalan Allah Ta'ala kau mati tahu siapa Tuhan innallaha la yaghfiru ayyushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha Allah Ta'ala dia nak dampeng itu mampat duit nak dampeng semua dosa-dosa di dunia apa dua liman yasha prisesena piloi artinya kau mati dalam keadaan musyrik tidak ada ampunannya kecuali kau sebelum mati dia bertobat maka aja lalu atau apa dua Allah Ta'ala yaitu Ali nampi cas sujud ki berhalai pak di meto nak kena tamak kalena mana kaji isura ki sujud ki ajue nampa megamato tau tepang aju mana ke isura ki sujud ki ajue de gane nyawana nampa tolo pe kucara na ya ajue de gane nyawana ya asing lo pancaje ke pun nyawa iya mana ka coco ke yo ajue melo isong payasa kuan alena de gane nyawana nampa lo pancaje ke nyawana dia nak tamak kalena Ali bin Abi Talib makanya itu Nabi Ibrahim na pada ngapona Fekui carana ta sompa ajue sendiri dia ulai mewe alena dia ulai mewe alena waktu ya kasar nak puasa namun alena dia ulai mewe ini kenapa kamu sembah semua itu Nabi Ibrahim mengatakan yang puasa ni mega puasa mega kuat waktu kita orang yang pengalatala suroka nampak macam yang puasa dia nama rasa yang kena si cocok puasa dia si bawa yang dia mata ancur Illinois maka kedua buat pasti ancur Illinois paling nak kuelo dia itu nak kuelo dia ancur Illinois sedih buat maka itulah yang perlu kita pahami jangan menganggap ada kekuasaan di selain kuasa ngenda Allah Ta'ala maka ini yang perlu diluruskan pesan dari Ali bin Abi Talib mau mana rejimu ya namun kalau kamu pasti akan mendapatkan kematian tapi aja lalu mau mati ridho kamu maafkan dua di Allah Ta'ala terakhir yang ingin saya sampaikan pesannya pengurut Ali bin Abi Talib bagaimanapun perbuatan atau ekoriko maka jangan pernah membenci seseorang usahakan jangan membenci seseorang jangan meninggalkan dunia ini membawa kebencian jangan hidup di dunia ini selalu membawa kebencian kenapa?
karena dia gaga na solange senge kebencian kecuali iko matona lesui. Iko matona lesui, maka jangan pernah menyimpan kebencian dalam dirimu bagaimanapun perbuatan orang kepada kamu. Pangulukta Ali bin Abi Thalib wattuna iwatta bebe darewe boleh tuhunna penuh janggona mas sempajang ini watta ya, tapi belum sempat langsung meninggal dunia. Ada nabo pangulukta Ali nopi anakna Hasan si bawa Husain. Hasan Husain bagaimana dengan orang yang telah agak sana makan itu kurang petaka, maka dia anaknya sudah tertangkap. Maka dia pangulukta Ali bin Abi Thalib kuramui kamu Fandre, kuramui maleng inandre. Itu pertama yang dia tanyakan, kuramui kamu Fandre, kuramui kamu maleng inandre. Fandre si bawa madeceng, jangan sampai karena melukai saya kamu berbuat aniaya kepada orang itu. Itu pesannya yang pertama. Yang kedua, yang kepada hukum mati ngina iyelokwe, yang napadang enakna, yang hukum mati ngiyelokku sesuai hukum Allah, jangan sampai kamu menumpahkan darah orang lain gara-gara kematian saya. Itu pesannya kepada anaknya. Yang ketiga nak, yang hukum pada ia rotau itu peteka yang komati kak matu, jangan melebihi hukum Allah, jangan menyiksa orang itu, jangan mencincang orang itu, matikan dia sesuai dengan cara yang terbaik menurut agama kita. Kalau dia terkena hukuman mati, tapi jangan menyiksa dan jangan mencincang orang itu. Saya mendengarkan Rasulullah SAW, jangan melakukan pembunuhan dengan menyiksa dan mencincang meskipun yang kamu bunuh itu adalah anjing gila. Maka itu yang dipesankan kepada anaknya, tidak pernah dendam kepada seseorang. Kenapa? Karena dendam, kebencian ternyata lagi na solangi idik matona lesui angka solana. Ittala Allahu ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Na tanga iku Allah taala iya mananna atanga pamasi yakko tawadui sabar. Itu yang disebut malam nisfu Sya'ban. Semua orang itanga pamasi iku Allah taala dua bawa tau deni mirip pamasi yang watwewe. Siapa itu? Musyrikun tau apa gue ibu Allah Ta'ala, musahid si bawa tau si benci-benci yang mau menyimpan kedendam dan kebencian. Maka dua tau tidak dapat rahmat. Bagi pamasi ibu Allah Ta'ala malebak yang mana na atanna tau mata pe riweni tawadua nasaban, tapi dua tau de nalolonga bagian di malam itu tau mapak gue si bawa tau si benci-benci yang menyimpan dendam dan kebencian. Makanya Ali bin Abi Thalib berpesan, apapun yang dilakukan orang, usahakan bersihkan hatimu dari benci dan dendam, karena iga nasolami iku matuna lesui angka solang. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa barak kaifung Allah Ta'ala yang saya sampaikan ini lauri pada imanan lebih-lebih pada yang atau bicara. Saya mohon maaf yang tetap pasal dari kadaku kurang berkenan dengan kata ide di bawah si mata. Billahi taufik wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.